Salam kerahiman. Hari ini subtema penjara dan biara. Kita baca dari Diary 1269. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesusku, kapan kami memandang jiwa-jiwa dengan motif yang lebih luhur? Kapan penilaian-penilaian kami benar? Engkau memberi kami kesempatan untuk mempraktekkan perbuatan kerahiman. Tetapi kami melatih kepandaian dalam penghakiman. Untuk mengetahui apakah cinta Allah berkembang dalam suatu biara, orang harus bertanya, bagaimana mereka memperlakukan orang sakit, orang cacat, dan orang-orang lemah yang ada di sana. Hari ini kita diajak oleh Suster Faustina untuk merenung, untuk tahu apakah cinta Allah berkembang dalam diri kita masing-masing. Untuk tahu ternyata barometernya, cara mengukurnya adalah dengan coba apa yang kita lakukan terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang cacat, terhadap orang-orang lemah. Orang-orang itu biasanya di kacamata kita menyusahkan ya kalau ada yang sakit. Ada rencana-rencana kita tidak bisa dilaksanakan karena di rumah ada yang sakit. Waktu kita tersita untuk si sakit. Belum lagi misalnya di keluarga ada yang cacat. Menyita waktu pasti lebih banyak. Melayani, menemani, mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan banyak hal lain lagi. Juga berhadapan dengan orang yang lemah, orang yang harus dibantu, orang yang nggak bisa apa-apa. Justru Suster Faustina katakan, untuk tahu apakah cinta Allah berkembang dalam diri kita, apa sikap kita, perlakuan kita terhadap mereka. Karena di atas juga Suster Faustina bilang, ingin punya motif yang luhur, ingin mempraktekkan perbuatan-perbuatan kerahiman. Kita juga sering ya berdoa, Tuhan, saya mau hari ini melakukan perbuatan belas kasih, minimal 1 kali aja Tuhan. Tuhan, mohon supaya setiap perkataan dan perbuatan saya berdasarkan kasih. Tapi, apa yang Suster Faustina katakan? Ingin mempraktekkan perbuatan-perbuatan kerahiman, tapi justru mereka melatih kepandaian untuk menghakimi. Begitu rapuhnya manusia, begitu tidak berdayanya manusia. Oleh sebab itu, kita harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Apakah kita ingin mengukur seberapa penuh kasih dan belas kasihan kita? Sebetulnya kita hanya perlu membandingkan dengan tindakan belas kasih jasmani dan tindakan belas kasih rohani yang kita tahu ya dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Contohnya, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan kepada mereka yang butuh tumpangan, memberi tempat tinggal buat orang asing, mengunjungi yang sakit, melayat orang yang meninggal, kunjungan ya ke penjara, memberi penghiburan, memberi maaf kepada yang bersalah, memberi pengajaran, mengajar atau memberi nasihat, dan banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Mari kita praktekkan perbuatan belas kasih untuk mengukur kita sudah menerima kasih dari Tuhan dan apakah kita sudah salurkan kasih-kasih tersebut. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sepanjang hari ini bantulah aku
untuk tidak terlalu menghakimi orang lain, tapi justru lebih berbelas kasihan. Yesus, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.